Mulai dari kekasan atom karbon ya. Jadi karbon itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu sudah sering kita jumpai ya. Karbon itu dia punya lambang C gitu ya. Itu sering disebut dengan arang gitu. Arang atau juga sering disebut dengan grafit. Biasanya ini banyak kita jumpai ketika kita membakar kayu gitu ya. Membakar kayu. Ini kita pasti akan dapat arang gitu ya. Kemudian misal lagi kita misalnya membakar daging gitu ya, atau membuat sate gitu ya, itu kan pasti kita akan dapat bintik-bintik hitam yang berada di sekitar dagingnya. Nah, itu yang disebut dengan arang gitu ya. Kemudian bisa juga ketika air kapur gitu ya. Air kapur dimasukkan udara, kemudian muncul gelembung gas dan air menjadi keruh. Ini juga salah satu ciri bahwa senyawa tersebut itu dia mengandung karbon. Itu kalau di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kekasan atom karbon diawali dari atom karbon itu dia memiliki nomor atom 6. Kemudian nomor masanya dia 12. Kalau punya nomor atom 6 berarti dia punya elektron sebanyak 6. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, kemudian 2p2. Nah, untuk menentukan elektron valensinya perlu diingat bahwa elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluarnya gitu ya, sehingga pada kulit kedua ini ada 2 elektron di suborbital S dan 2 elektron di suborbital P gitu, atau subkulit P, sehingga harga EV-nya itu totalnya ada EV sama dengan 4. Ini dia memiliki beberapa makna ya. Kita sambil review kelas 10 ya. Bahwa EV sama dengan 4 ini dia mencirikan bahwa dia berada pada golongan 4A. Pembentukan ionnya, ion yang terbentuk itu adalah ion C4 negatif. Dari mana C4 negatif? C4 negatif ini karena C itu dia punya elektron valensi 4, maka ketika dia ini menginginkan kestabilan, maka C ini dia menarik 4 elektron gitu ya. Sehingga ketika dia tadinya netral, atomnya muatannya 0, ketika dia ditambah 4 elektron ini dia bertanda negatif, sehingga harga C-nya ini menjadi C4 negatif. Kemudian yang ketiga itu elektron valensi 4 ini dia menunjukkan tanda Lewis gitu. Tanda Lewisnya kalau EV-nya 4 berarti tanda Lewisnya ada 4. Berarti dia bisa digambarkan dengan C titik 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 begini ya. Atau dia bisa dituliskan dengan C titik 2 gini. Ini agar dia yang penting dia posisinya seimbang. Kalau posisinya seimbang, maka dia akan stabil. Dengan tanda Lewis yang 4 ini mencirikan kekasan atom karbon. Jadi tanda titik ini kalau digambarkan strukturnya itu menjadi gini. C strip 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 strip. Nah, ini mencirikan ciri yang pertama bahwa atom karbon itu dia dapat membentuk 4 ikatan. Jadi dia harus membentuk 4 ikatan. Jadi cirinya kalau dia tangannya ada 4, tandanya ini 4, ini saya sebutnya tangan ya. Kalau tangannya 4 berarti dia harus menggandeng 4 tangan gitu ya. Misalnya, kalau misalnya saya buat dia rantainya seperti ini, gini ya. Ini berarti nanti C yang di sini itu harus berikatan 4, maka ini dibuat garis ini. Ini karena C yang di tengah ini dia sudah mengikat 1, 2, 3. Berarti di sini yang di sini baru mengikat 1, berarti di sini 1, 2, 3. Yang di sini baru mengikat 1, berarti di sini 1,
1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, biasanya untuk senyawa hidrokarbon itu biasanya dia berikatannya dengan H, maka letakkan di sini H-nya. Atau misalnya yang seperti ini misalnya. Nah, ini kalau yang di sini, yang C yang di ujung kiri ini, dia sudah mengikat 2 ikatan. 1, 2, 3, 4. Kalau yang di tengah ini, dia sudah 1, 2, 3, 4. Maka dia sudah mengikat 4 ikatan, maka dia tidak dapat mengikat atom lain gitu. Kalau yang di sini baru mengikat 1, berarti dia bisa mengikat 3. Yang di sini dia bisa mengikat 3. Nah, tinggal melengkapi hanya gini. Paham ya? Kemudian kalau disingkat berarti di sini CH3 strip CH strip CH3, di sini strip CH3. Kemudian diusahakan ketika membuat ikatan ini kamu usahakan C ini dia lurus gitu ya. Ketika dia berikatan, tunjukkan bahwa C ini berikatannya dengan C, jangan berikatannya dengan kalau dia mendatar. Kalau mendatar itu dia boleh dituliskan CH3 atau boleh dituliskan dengan H3. C ini boleh. Tapi kalau untuk menurun atau ke atas itu wajib hukumnya dia harus C berikatan dengan C. Kalau yang di sini berarti di sini bisa disingkat dengan CH2 strip 2 C CH3 terus di sini CH3 gitu. Paham ya anak-anak ya? Karena nanti di tata nama sampai pokoknya di hidrokarbon ini nanti kita pasti akan membuat struktur ikatan, maka diusahakan struktur ikatannya itu harus benar ya, C mengikat dengan C. Kita lanjut ke yang kedua. Kekhasan atom karbon yang kedua itu atom karbon dapat membentuk 3 jenis ikatan. Ini yang pertama, dia akan membentuk yang namanya ikatan tunggal. Nah, ikatan tunggal ini disebut dengan alkana. Untuk yang di senyawa hidrokarbon alkana berarti dia nanti tanda stripnya ini dia 1. Yang kedua ini ikatan rangkap 2. Nah, kalau di senyawa hidrokarbon namanya alkena. Berarti nanti ciri utamanya itu dia tanda stripnya 2. Untuk alkena ini nanti bisa ada beberapa macam ya, ada alkadiena, kemudian ada alkena itu sendiri, kemudian nanti ada alkatriena. Kata di tri ini nanti yang menunjukkan kalau di ini berarti nanti gugus ikatan rangkap 2-nya ini berarti nanti ada 2. Kalau tri itu berarti ikatan rangkap 2-nya ini nanti dia ada 3. Jadi misalnya kalau alkadiena itu berarti misalnya ya, ini rangkap 2, tunggal rangkap 2. Ini berarti ini dia gugusnya adalah gugus alkadiena. Kemudian yang ketiga itu adalah ikatan rangkap 3. Nah, kalau di hidrokarbon itu namanya alkuna gitu. Nah, cirinya adalah C-nya ini dia ikatannya rangkap 3, stripnya 3. Tunggal ini kalau alkuna sendiri ini juga bisa ada 3, ada alkuna itu sendiri, bisa alkadiuna, dan ada alkatriuna. Nah, seperti halnya tadi, kalau dia di itu berarti ikatan rangkap 3-nya yang stripnya 3 ini berarti ada 2. Kalau dia tri, berarti nanti ikatan rangkapnya ada 3. Yang ketiga, ini dia dapat membentuk rantai karbon. Namanya rantai, berarti ini dia bisa ikatannya ikatan panjang. Misalnya apa? Bisa jadi nanti ada C9H18 gitu. Atau C10H22 gitu. Ini bisa terjadi. Apalagi kalau dia untuk minyak bumi gitu ya. Nanti kita sampai ke minyak bumi. Nah, posisi atom C itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah atom C primer. Kalau C primer berarti dia hanya
mengikat satu atom C saja. Kemudian ada atom C sekunder. Kalau atom C sekunder berarti dia mengikat dua atom C. Yang ketiga itu dia atom C tersier. Kalau atom C tersier berarti dia nanti mengikatnya 3 atom C itu. Yang keempat itu atom quaterner, atom C quaterner. Ini dia nanti mengikatnya ada 4 atom C gitu. Nah, contohnya misalnya C. Nah, misalnya seperti ini. Kalau atom ikatan rantai karbonnya seperti ini berarti dicirikan ya, kalau dia berada di ujung seperti ini berarti C-nya mengikat satu atom C, maka dia disebut dengan C primer gitu. Kalau yang di sini dia mengikat 1, 2, 3, maka dia disebut dengan tersier. Yang di sini ini karena dia hanya mengikat atom C tersier saja, berarti dia disebut dengan primer. Yang di sini ini dia mengikat 2, maka dia sekunder. Kalau yang di sini quaterner karena dia mengikat 1, 2, 3, 4. Kalau yang di ujung-ujung ini karena dia hanya mengikat satu atom C, maka dia disebut dengan C primer. Kalau yang di sini, yang di ujung ini berarti dia atom C apa? Ada yang bisa menjawab? C primer. C primer. Nah, primer. Kemudian kalau yang di sini atom C apa? Tersier. Tersier. Kalau yang di sini? Primer. Yang di sini? Sekunder. Kalau yang di sini? Tersier. Di sini? Sekunder. Yang di sini? Yang di sini? Primer. Ini? Primer. Ini? Primer. Di sini? Primer. Ini dua loh ya, berarti ini sekunder. Yang di sini baru ya primer. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Nah, kemudian senyawa hidrokarbon itu dia berdasarkan rantainya ya. Jadi senyawa hidrokarbon itu berdasarkan rantainya itu dia ada dua, disebut dengan alifatis atau alisiklis gitu ya. Kemudian yang kedua siklis. Alifatis ini artinya terbuka. Kalau siklis itu artinya tertutup. Alifatis itu dia ada dua, lurus, yang di sini ini bercabang. Walaupun namanya itu rantai lurus, tapi tidak serta-merta dia lurus gitu ya. Dia hanya lurus ini artinya dia tidak bercabang, artinya gitu. C seperti ini dia berarti masuk sebagai rantai lurus, atau dia bentuknya seperti ini walaupun dia berbelok tapi dia dianggap lurus, mengibaratkannya seperti cacing ya. Walaupun dia berbelok-belok, asal dia tidak ada percabangan, maka dia disebut sebagai rantai lurus. Kalau rantai bercabang berarti terjadi perpotongan, misalnya seperti ini. Nah, ini ada perpotongan, ini berarti dia merupakan rantai bercabang. Untuk siklis ini dia ada dua, ada alisiklis, kemudian ada aromatis. Kalau alisiklis ini berarti dia tertutup tapi ikatannya tunggal, misalnya seperti ini. Nah, ini tunggal. Ini dia bisa digambarkan dengan hanya segitiga saja seperti ini sudah sah, karena sudut-sudutnya ini dia menunjukkan C-nya gitu ya. Kalau aromatis itu misalnya, kalau aromatis itu ikatan rangkap dua, ada ikatan rangkap duanya. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Ini dia juga bisa digambarkan dengan hanya segi 6 gitu ya. Segi 6 kemudian dia ditambah rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Atau bisa juga digambarkan dengan persegi 6 kemudian diberi lingkaran atau diberi cincin. Itu berarti dia juga menandakan bahwa dia ini senyawa aromatis.
Kejenuhan itu dia ada dua, jenuh dan tak jenuh. Mengingat-ingatnya, jenuh. Jenuh itu kalau kita sendirian kita akan merasa jenuh. Berarti biasanya kalau yang jenuh ini berarti nanti dia ikatannya tunggal. Tunggal. Kemudian kalau yang tak jenuh ini berarti dia punya teman. Yang punya teman itu dia ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Ini sering sekali ditanyakan. Mana senyawa yang merupakan ikatan jenuh? Berarti kamu cari yang ikatannya tunggal. Kalau yang tak jenuh berarti kamu cari yang ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Gitu ya. Kita masuk ke hidrokarbonnya sekarang. Namanya saja hidrokarbon. Berarti hidrokarbon ini dia terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur H dan unsur C. Maka senyawa hidrokarbon ini adalah senyawa yang mengandung C dan atom H. Hidrokarbon untuk kelas 11 itu nanti yang dipelajari ada 3, yaitu alkana, kemudian alkena, alkuna, kemudian nanti ada haloalkana. Untuk alkana ini rumus umumnya adalah CN H2N plus 2. Kalau alkena itu CN H2N. Kalau alkuna itu CN H2N min 2. Kalau haloalkana itu CN H2N plus 1X gitu. Karena halo ini berarti nanti dia adalah gugus dari halogen gitu. Nah, unsur halogen itu apa saja? Ada F, Cl, Br, dan I. Ini nanti kita akan mempelajari ini. Untuk tata nama, jadi rantai hidrokarbon tersusun atas 2, rantai utama dan rantai cabang. Kalau rantai utama tadi ya, pakainya yang alkana, alkena, atau dia alkuna. Kalau rantai cabangnya ini kita pakainya alkil gitu. Penamaannya nanti kalau alk, ini alk gitu ya. Nanti alk itu untuk mengingat-ingatnya, alk itu adalah menunjukkan jumlah dari C gitu. Untuk alkil berarti il, berarti una, ena, ana, ini berarti nanti menunjukkan gugus fungsinya dia, gugus percabangan atau gugus utama. Kalau alkana berarti nanti dia ikatannya tunggal. Kalau alkena berarti nanti dia ikatannya rangkap 2. Kalau alkuna berarti nanti dia ikatannya rangkap 3. Alk itu kalau dia C1 ini berarti dia nanti menunjukkan namanya met. Kalau C-nya 2 berarti dia menunjukkan et. C-nya 3 itu menunjukkan prop. C-nya 4 itu menunjukkan put namanya. C5 itu namanya pen. C6 itu namanya hex. Kemudian C7 itu namanya head. C8 itu namanya ok. C9 itu namanya non. C10 ini namanya dek. Ketika dia kok gugusnya gugus alkana, atau dia alkena, atau dia alkuna, atau dia percabangan alkil, itu dilihat dari gugusnya. Kalau rumusnya itu kok dia CN H2N plus 2 berarti dia alkana. Kalau CN H2N itu dia alkena. Kalau CN H2N min 2 itu berarti dia alkuna. Kalau alkil berarti dia CN H2N plus 1 gitu. Kalau met itu berarti nanti kamu dilihat ya. Ketika nanti kok dia gugusnya alkana pakai rumusnya kok dia sesuai dengan CnH2n plus 2 berarti nanti ini tinggal nambahin ana. Kalau dia kok gugusnya alkena berarti ini tinggal nambah ena gitu ya. Kalau alkuna berarti tinggal nambahin una,
una gitu ya. Nah, nanti yang diganti itu hanya yang pada alkil gitu. Kalau alkil pada C5 berarti hanya 11 ya. C5H11 ini dia penamaan khususnya bukan pentil tapi nanti penamaannya menjadi amil ya. Ini hanya untuk khusus ini saja. C1 untuk alkena dan alkuna ini tidak ada ya, karena alkena dan alkuna ini dia ikatan rangkap. Kalau ikatan rangkap berarti C harus meningkat dengan C. Karena H itu dia hanya tangannya satu, jadi dia tidak bisa membentuk ikatan rangkap. Maka untuk C1 pada alkena dan alkuna itu tidak ada. Dia diawali dari C1 untuk alkana, berarti dia CH4. CH4 berarti nanti namanya metana gitu ya. Kalau dia gugus alkil berarti harus tanda strip. CH3 ini berarti nanti namanya jadi metil gitu. Kalau mulai yang kedua berarti di sini C2H6 ini namanya etana gitu. Kalau di sini namanya C2H4 berarti namanya etena. Yang di sini C2H2 berarti namanya etuna. Kemudian jangan lupa untuk alkil harus ada tanda stripnya. C2H5 ini berarti namanya etil gitu. Nah, kenapa untuk alkil ini harus ada tanda stripnya? Tanda stripnya ini menunjukkan bahwa dia ini adalah rantai percabangan. Jadi kamu harus hafal met, et, prop, but, pen, hex, hep, op, non, dek gitu ya. Tinggal nanti dia mengikuti. Nanti sampai kelas 3 pun ini akan dipakai. Jadi wajib kamu pahami ya. Ini dasar untuk nanti kamu masuk ke kelas 3 di senyawa turunan hidrokarbon. Dasarnya adalah ini. Kita lanjut. Tata nama alkana. Nah, untuk tata nama alkana sudah diterangkan di video pembelajaran yang sudah saya share ya. Yang sebelumnya itu berarti kan kalau misalnya bentuknya C. Nah, kalau dia bentuknya lurus seperti ini berarti nanti pakai namanya normal gitu ya. Normal itu artinya dia lurus tidak ada percabangan. Karena C-nya 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti pen gitu ya. Kemudian karena dia ikatannya tunggal berarti normal pentana atau boleh dituliskan dengan N pentana gitu. Nah, kalau dia rantainya rantai bercabang, misalnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti kamu harus tentukan dulu rantai utamanya gitu ya. Rantai utamanya siapa? Oh, rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti yang paling panjang atau paling banyak itu adalah sebagai rantai utama. Jadi, ini rantai utamanya boleh lurus gitu ya. Kemudian, kalau mau dibuat berbelok, ini juga boleh. Misalnya seperti ini. Ini dibuat rantai utamanya. Seperti ini boleh. Gitu. Karena jumlah C-nya itu sama. Misalnya, kalau misalnya ada soal bentuk struktur seperti ini, paling enak berarti kita ambil yang lurus saja. Penomorannya itu adalah yang dekat dengan cabang. Kalau ini sudah rantai lurusnya, rantai utamanya, berarti ini dianggap sebagai percabangannya. Percabangannya apa? Nek CH3 metil. Kemudian kalau C-nya 5, dia namanya pentana karena dia ikatannya tunggal. Penomorannya dari mana? Dari yang dekat dengan cabang. 1, 2, ini sudah ada cabang. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 baru ada cabang. Maka penomorannya yang dekat dengan cabang. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Membacanya berarti nulisnya dari belakang dulu. Pentana. Rantai utamanya pentana. Rantai cabangnya apa? Metil. Ada berapa? 1. Kalau 1 berarti tanpa ada awalan. Kemudian
cabang metilnya ini di nomor berapa? Oh, di nomor 2. Berarti namanya jadinya 2 metil pentana. Satu lagi, kalau misalnya dia cabangnya ada 2 macam. Kalau seperti ini, rantai lurusnya atau rantai utamanya yang mana? Ada yang bisa membantu menjawab? Bisa lurus, bisa berbelok. Namanya Bisa siapa? berbelok, Bu. Sebutkan namanya. Sasti Prastia Putri. Sasti ya. Kalau misalnya ada yang lurus seperti ini, berarti boleh kita utamakan yang lurus ya, karena semuanya 5 ya. Berarti dia punya cabang CH3, CH3, CH3. Pertanyaan selanjutnya, penomorannya dari kiri atau dari kanan? Siapa yang bisa menjawab? Vita Aditya Rahmasari dari kelas 11 IPA 1. Dari kiri atau dari kanan, Devita? Penomorannya dari kiri, Bu. Kenapa dari kiri, Devita? Karena dekat dengan itu, lebih dekat dengan rantai cabangnya. Yang kanan juga cabang 1, 2 ada cabang. Di sini 1, 2 ada cabang. Kenapa milih dari kiri, tidak dari kanan? Selain dekat dengan cabang. Saya karena itu cabangnya lebih banyak. Kan yang dari sebelah kiri, cabangnya ada 2. Sedangkan kalau sebelah kanan, cabangnya hanya ada 1. Benar sekali ya jawabannya Devita ya. Jadi kalau dia di sini 1, 2 ada cabang. Di sini dari kanan 1, 2 ada cabang. Tapi di sebelah kiri cabangnya ada 2, di sebelah kanan cabangnya cuma 1. Berarti penomorannya adalah yang dari kiri gitu ya. Karena syarat penomoran itu dekat dengan cabang dan memiliki cabang lebih banyak atau cabang lebih panjang. Sehingga kalau di sini rantai utamanya ada 5. Rantai utamanya 5 berarti dia pentana. Kemudian cabang CH3 ini berarti namanya metil gitu ya. Nah, sekarang kita kasih nama. Namanya berarti dia pentana gitu ya. Punya cabang apa? Cabang metil sebanyak berapa cabangnya? 1, 2, 3. Berarti dia trimetil gitu. Terus nomor cabangnya ada di nomor berapa saja? Dia berada di nomor 2 atas, 2 bawah, dan di nomor 4. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Diingat-ingat ya, kalau di atas dan di bawah ini ada cabang, maka dia harus diberi 2 kali penomoran agar tahu bahwa oh di nomor 2 ini ada cabang di atas dan di bawah. Jangan sampai hanya cuma 2,4 trimetil pentana gitu ya. Tetap harus disebutkan 2 di atas, 2 di bawah, 4 kemudian trimetil pentana. Untuk alkena dan alkuna, kan rantai utamanya ini hampir mirip ya dengan alkana. Jadi rantai utama alkena dan alkuna itu dia adalah rantai C terpanjang. Sama terpanjangnya gitu ya. Tapi ini ada tambahan embel-embelnya. Terpanjang mengandung ikatan rangkap. Jadi harus mengandung ikatan rangkap. Kalau tidak mengandung ikatan rangkap berarti dia bukan rantai utama. Contohnya misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan kalau satu lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia panjang, tapi dia tidak mengandung ikatan rangkap. Maka dia tidak bisa dijadikan sebagai rantai utama. Rantai utamanya harus terpanjang, tapi dia mengandung ikatan rangkap. Jadi yang digarisbawahi adalah harus mengandung ikatan rangkap. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang dijadikan sebagai rantai utamanya adalah ini. Jadi ini dia sebagai dia sebagai cabangnya. Kemudian penomorannya. Kalau di alkana itu penomoran dia yang penting dari ujung gitu ya, dari ujung C. Kalau alkena dan alkuna itu penomoran itu diawali dari ujung C yang dekat dengan ikatan rangkap. Sehingga di sini penomorannya dari bawah gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oh ya, untuk membuat penomoran itu harus 1 di
diberi lingkaran ya, 2 diberi lingkaran, 3 diberi lingkaran, agar tidak terjadi salah persepsi. Kalau misalnya saya menuliskan C1 atau C2-nya ini tidak saya beri tanda lingkaran, ini bisa memberi makna bahwa jumlah C-nya 2 atau C-nya 1 gitu. Kalau diberi tanda lingkaran ini berarti menunjukkan itu adalah nomor atom C-nya gitu. H2, H3. Ini berarti nanti penamaannya karena H2CH3 ini dia etil. Kemudian ini 5 berarti pen. Karena dia ikatan rangkap 2 berarti dia pentena gitu. Sehingga nanti penamaannya menjadi pentenanya ikatannya di rangkap berapa? Ikatan rangkapnya di nomor 1 berarti 1 pentena. Dia punya cabang apa? Punya cabang etil. Di nomor berapa? Di nomor 2. Sehingga namanya 2 etil 1 pentena. Paham anak-anak? Paham, Bu. Mudah ya. Sekarang yang paling ini tipikal soal mudah ya. Karena apa? Karena dari nama kamu disuruh membuat struktur. Misalnya saya buatnya gaetil 2,2 dimetil pentana. Kalau ada seperti ini berarti kamu cari dulu pentana. Pentana ini berarti menunjukkan C ada 5, kemudian dia ikatan tunggal. Berarti buat dulu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian karena ini kita membuat struktur, maka kita langsung kasih nomor saja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Metil ini berarti dia CH3 gitu ya. CH3-nya ada 2 di nomor 2 atas dan 2 bawah, berarti di sini. Berarti sini CH3, di sini CH3. Kemudian ada cabang etil di nomor 3, berarti di sini. Etil itu berarti apa? CH2, CH3. Berarti tinggal melengkapi 3, 1, 2, 3 gitu. Jadi ini tipikal soal yang mudah kalau hanya disuruh membuat strukturnya. Biasanya kalau yang soal analisa berarti nanti soalnya menjadi seperti ini. Kamu disuruh mengecek apakah nama senyawa benar. Kalau disuruh cek seperti ini 3 metil butana, maka kan kita harus buat strukturnya terlebih dahulu baru kita tahu nama ini benar atau salah gitu kan. Buat dulu butana. Butana berarti C-nya ada 4 ikatannya tunggal. Maka 1, 2, 3, 4. Terus kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia punya cabang metil. Til di nomor 3 berarti CH3. CH3, CH, CH2, CH3. Strukturnya seperti ini. Ini penamaannya benar apa salah? Sepertinya salah, Bu. Namanya siapa? Aji Putra. Salahnya kenapa, Mas? Karena tadi kan Ibu bilang kalau memberi nomor itu dari yang terdekat sama cabang. Nah, itu harusnya dari kanan, Bu, kalau. Iya, benar sekali ya. Jadi kita cek dulu. Yang pertama kali dicek itu 1, cek rantai utama. Rantai utamanya dicek. Sudah benar apa belum? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, memang rantai utamanya itu adalah yang 4 gitu ya. Ini sudah benar rantai utamanya. Kemudian yang kedua, cek penomoran. Tadi yang seperti yang dibilang Aji tadi. Kalau penomorannya dari sini 1, 2, 3 ini 3 baru ada cabang, tapi kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 berarti cabangnya berada di nomor 2 gitu ya. Setelah itu yang ketiga cek nama, cek urutan nama. Kebetulan ini dia cabangnya hanya 1, jadi kita cuma mengeceknya dari nomor 1 dan nomor 2 saja sudah terlihat. Berarti ini namanya jadinya apa? 2 metil butana. Iya, 2 metil butana. Siapa namanya? Ratih Diah Hariswari dari kelas 11 MIPA 2. Ratih. Ya. Ratih MIPA 2. Bisa ya sampai sini ya? Atau Bisa, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, saya ada tanya. Gimana? Siapa ya? Aji, Bu. Ya, Aji. Gimana, Aji? Itu kan kalau memberi nomor yang misal CH3, CH2 itu berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Yang di rantai utama. Oh, ini yang H2, H3, H3 gini.
Ya. Kalau untuk pemula, saya sebutkan kalian pemula ya. Kalau untuk pemula, ini kamu buat dulu kan C gini. Pemula itu kan kamu harus buat dulu ini, garis lurus ini, kayak di awal tadi. H, gini. Sehingga kalau sudah buat seperti ini, baru, oh C, yang di sini C pertama hanya ada 3. C yang kedua hanya 1. Kemudian dia ada percabangan CH 3, CH 2, CH 2, kemudian CH 3. Dibuatnya seperti ini. Amannya buat seperti ini dulu, baru kamu buat bentuk rantai singkatnya. Tapi kalau kamu sudah bisa langsung seperti ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya baru tahap berlatih, saya sarankan untuk membuat ini dulu. Atom C dasarnya itu adalah atom C itu dia mengikat 4 ikatan gitu. Jadi kuncinya di sini. Kalau saya buat dia ikatan rangkap gitu, ini akan beda cerita. Di sini kan 3. Di sini sudah 1, 2, 3, 4. Berarti dia nggak bisa lagi nambah ikatan. Yang di sini dia baru mengikat 1, maka di sini 1, 2, 3. Yang di sini 1, 2, 3. Berarti dia bisa mengikat 1 atom H. Ini H. Terus yang di sini dia baru mengikat 1, 2, berarti dia bisa mengikat H di sini, H di sini. Kalau yang di sini baru mengikat 1, berarti dia bisa mengikat 3H gitu. Sehingga kalau dituliskan jadinya CH3, C, CH3, di sini ikatan rangkap 2, CH, ikatan rangkap ikatan CH2, terus CH. Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Paham ya? Jadi asalnya kenapa bisa saya nuliskan H3, H2, H2, H3, H3 itu tidak serta-merta saya asal nulis H2, H3, tapi dasarnya adalah bahwa atom C itu dia mengikat 4 ikatan. Jadi C punya tangan 4. Kalau tangannya 4 berarti dia harus menggandeng 4 tangan gitu ya, entah dia mau membentuk ikatannya ikatan rangkap atau ikatan tunggal, yang penting adalah atom C itu dia mengikat 4 ikatan. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi untuk tata nama senyawa hidrokarbon alkana, alkena, dan alkuna. Baru nanti latihan kalau hasil diskusinya kalian sudah paham. Untuk pembelajarannya saya cukupkan sekian ya, kalau tidak ada pertanyaan ya.